Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana ila dinil Islam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-qail fi muhkami kitabi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak henti-hentinya puji dan syukur kita ungkapkan, kita sampaikan kepada Zat yang maha tinggi, yang maha mulia, yang maha segalanya, Allah Rabbul Izzati, di mana kita sampai hari ini alhamdulillah ini sudah Ramadan yang ke-26 ya. Iya, dan ke-25. Mau ke-26. Jadi malam tarawih ke-26. Jadi sekarang yang ke-25. Berarti kalau puasanya 30 hari, 5 hari lagi kan. Kalau puasanya 29 hari, berarti 4 hari lagi. Dan mudah-mudahan di akhir-akhir Ramadan ini kita semakin meningkatkan ibadah kita, semakin memperkuat keimanan kita. Amin. Sehingga kita betul-betul memperoleh derajat sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah, bahwa tujuan berpuasa itu adalah agar orang mukmin itu menjadi muttaqi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka paling tidak ada 3 hal yang perlu diperhatikan ketika kita berada di akhir Ramadan ini. 3 hal itu adalah, yang pertama, kita mengevaluasi ibadah kita. Sekarang ini sudah Ramadan yang ke-25. Mumpung masih ada Ramadan 4 hari lagi atau 5 hari lagi, 4 hari lagi atau 5 hari lagi, ini mumpung masih ada waktu. Jadi pertama yang bisa kita lakukan adalah evaluasi ibadah kita, khususnya di bulan Ramadan selama 25 hari ini. Bagaimana puasanya kita? Kita evaluasi apakah puasanya kita selama ini hanya sebatas tidak makan dan tidak minum, sementara mata kita tidak ikut berpuasa, kan gitu. Sementara mulut kita tidak ikut berpuasa. Kita evaluasi. Kalau betul itu belum kita lakukan, masih ada waktu. Mudah-mudahan di sisa Ramadan ini kita mampu melaksanakan puasanya, tidak hanya tidak makan dan tidak minum, tetapi seluruh anggota tubuh kita, anggota badan kita, matanya, telinganya, mulutnya, lidah dan ucapannya seluruhnya dijaga, termasuk hatinya dijaga. Ikut semuanya adalah berpuasa. Artinya apa? Menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, menahan diri baik ucapan, mata dan seluruh perbuatan dari segala sesuatu yang mendatangkan murkanya Allah dan mendatangkan dosa. Jadi berpuasa. Nah, jadi pertama,
yang bisa kita lakukan adalah evaluasi ibadah kita selama ini. Selain puasa, mungkin puasanya sudah bagus. Bagaimana dengan sholat qiyamul lailnya? Bagaimana dengan sholat sunat tarawihnya? Nah, ini juga perlu dievaluasi. Apakah semakin rajin atau malah semakin malas kan gitu, atau semakin berkurang? Kalau kemarin-kemarin tarawihnya alhamdulillah kita laksanakan, ditambah lagi dengan sholat yang lain, ya sholat witirnya juga bisa ditambah, atau kemudian juga sholat ditambah dengan sholat hajat, ya, dengan sholat tasbih, dengan sholat taubat, dan sholat-sholat ditambah semuanya sholatnya. Jadi tidak hanya sholat tarawih, tapi juga ditambah sholat-sholat yang lain. Nah, ini dievaluasi. Nah, jadi waktunya kita mengevaluasi ibadah selama Ramadan yang kita laksanakan selama 25 hari. Jadi seluruhnya dievaluasi. Artinya apa? Kita dalam evaluasi ini ada perasaan was-was, tetapi juga ada rasa optimis. Nah, jadi harus seimbang. Was-was artinya bukan was-was, bukan ragu. Was-was itu artinya dengan penuh harapan, apakah ibadah kita ini sudah baik, apakah ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada perasaan seperti itu. Kalau sudah ada perasaan seperti itu, maka insya Allah kita lebih mudah untuk memperbaikinya. Jadi tidak perlu orang lain yang tidak perlu orang lain bilang kepada kita, tetapi ini dari diri kita sendiri. Hasibu qabla an tuhasabu. Jadi memperbaiki atau mengevaluasi ibadah selama Ramadan 25 hari ini, apakah puasanya sudah bagus, sudah baik, atau jangan-jangan karena tidak bagus, tidak baik, atau tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan hukum fikihnya, jangan-jangan ibadah kita tidak diterima. Jadi ada perasaan itu harus ada. Nah, di situ baru muncul untuk memperbaiki puasanya, muncul untuk memperbaiki sholatnya, muncul untuk memperbaiki amalan, dan sekaligus menambah amalan-amalan ibadah yang lain. Jadi ini penting ya. Selama Ramadan 25 hari ini penting, yaitu untuk mengevaluasi diri, mengevaluasi ibadah. Sehingga apa? Sehingga Ramadan yang tersisa ini betul-betul kita gunakan ya, untuk meningkatkan ibadah. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, yang bisa kita lakukan adalah yang kedua, perbanyak syukur. Ya. Syukur itu adalah istiqmalul mawahib wal ni'am fi mauhibat li ajli. Menggunakan nikmat yang diberikan Allah sesuai dengan sang pemberi nikmat. Ya berarti artinya bersyukur itu adalah menggunakan nikmat ini dengan sebaik-baiknya. Bersyukur kepada Allah atas apa? Atas rezeki yang diberikan kepada kita, bersyukur. Bersyukur atas apa? Nikmat kesehatan, sehingga dengan sehat itulah kita bisa berpuasa. Syukur. Jadi harus banyak syukur berarti ini. Di akhir Ramadan ini selain tadi mengevaluasi ibadah kita, jangan lupa juga bersyukur. Kemarin sudah saya sampaikan salah satu sifat atau ciri orang bertakwa menurut Sayyidina Ali diantaranya adalah wal qanaah bil qalil. Dia merasa cukup dengan yang sedikit. Nah, itu sifat orang bertakwa. Wal qanaah bil qalil, jadi merasa cukup. Artinya kalau sudah merasa cukup, mau sedikit mau banyak, ya merasa cukup. Ketika dapatnya banyak, alhamdulillah. Ketika dapatnya sedikit, dia merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah. Itulah sifat atau ciri orang yang bertakwa. Maka kuncinya berarti adalah bersyukur. Bersyukur atas segala nikmat, bersyukur atas kesehatan, bersyukur atas seluruh anugerah
yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di bulan puasa ini. Jadi harus terus meningkatkan rasa syukur kita. Karena dengan kita syukur kepada Allah, maka Allah akan menambah rezeki kita. Dengan bersyukur kepada Allah, Allah akan menambah kesehatan kepada kita. Jadi semua yang kita syukuri itu pasti akan bertambah. Kalau punya uang 10.000, ya disodakokan 1.000 saja, nilainya uang itu berkurang menjadi 9.000, kan gitu ya. Berkurang menjadi 9.000. Tetapi apakah betul uang itu berkurang? Bisa jadi menurut logika kita uang itu berkurang menjadi 9.000. Tetapi 9.000 yang tersisa itu pada hakikatnya ketika kita mengeluarkannya dengan ikhlas untuk kepentingan apapun, entah sedekah, entah infak, entah jariah, atau sekedar untuk membantu kepada orang lain, yang 9.000 itu akan menjadi berlipat-lipat manfaatnya bagi yang kita miliki. Karena bisa jadi mungkin pernah kita alami, ada uang, kita punya uang 10 juta, ternyata seminggu sudah habis, entah kemana habisnya, gak karuan, kan begitu. Tidak terasa manfaatnya. Atau mungkin juga sebagian untuk sakit, mengobati sakit, sebagian untuk keperluan lain yang tak terduga mungkin di antara keluarga kita sehingga kita harus bayar, sehingga uang 10 juta pun tidak begitu terasa dan tidak bisa dinikmati oleh kita. Tetapi uang yang 1 juta ini begitu terasa dan begitu dinikmati oleh kita. Jadi walaupun 10 juta tidak dirasa dan tidak dinikmati oleh kita, tapi yang 1 juta ini begitu terasa, penuh dengan keberkahan. Nah, jadi lagi-lagi keberkahan itu tidak dilihat dari seberapa besar harta yang dimiliki, seberapa besar nilai atau jumlah materi yang didapat pada saat itu, tetapi di samping itu keberkahan itu adalah diantaranya dari rezeki yang kita syukuri, dari hati yang ikhlas menerima pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi bersyukur adalah kuncinya. Jadi kata Sayyidina Ali tadi, wal qana'ah bil qalil, selalu merasa cukup dan menerima pemberian dari Allah berapapun nilai jumlahnya, karena itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang bisa kita lakukan pada akhir-akhir Ramadan ini adalah di 10 hari terakhir, apalagi ini sudah 9 hari terakhir Ramadan, itu adalah memaksimalkan amal ibadah, khususnya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kenapa demikian? Karena menurut ulama mayoritas berpendapat Al-Quran diturunkan ini kan pada bulan Ramadan. Ketika Allah menurunkan Al-Quran seluruhnya, permulaannya itu seluruhnya ke Baitul Izza itu pada bulan Ramadan. Jadi Allah itu menurunkan Al-Quran sebetulnya sudah full, ya, sudah full semua, seperti yang kita baca hari ini 30 juz. Allah turunkan sekaligus ke Baitul Izza itu semuanya itu pada bulan Ramadan. Tetapi disampaikan kepada umat melalui Nabi Muhammad SAW, melalui malaikat Jibril, itu dicicil. Tidak sekaligus. Kenapa? Karena demi kepentingan umat. Ini sudah demi kepentingan umat. Nah, dicicil supaya kita lebih memahami akan makna Al-Quran sesuai dengan kebutuhan umat. Makanya diturunkanlah Al-Quran. Kayaknya lebih cepat ini ajabnya. Masuk deh. Nah, para hadirin, para jemaah rahimahumullah, jadi sekali lagi di akhir Ramadan ini mari kita sama-sama
bisa mengevaluasi, muhasabah ibadah kita, kemudian bersyukur kepada Allah, kemudian meningkatkan ibadah di akhir Ramadan ini dengan diantaranya adalah seperti yang dilakukan oleh baginda Nabi adalah beriktikaf di masjid dengan melakukan ibadah amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal